Oke, eh, sebelumnya Ibu berterima kasih dulu, kalian sudah mengumpulkan UTS ya, sudah mengumpulkan UTS mandiri, ide-idenya juga menarik gitu ya, maksudnya Ibu baca juga menarik, bisa diwujudkan juga kalau misalnya kalian ada modal besok ya. Oke. Terus ternyata dalam satu kelompok ada yang 3 orang gitu ya, ada yang 3 orang, 4 orang, ada yang 5 orang juga. Jadi makanya Ibu kaget kok yang ngumpulin sampai 15 kelompok. Ternyata kalian segitu banyak orangnya ya. Nggak apa-apa sih, yang penting sudah usaha untuk mengerjakan tugasnya. Bisa mau ambil satu? Dua deh. Oke. Bisa kan ini Ada harganya pertanyaan dulu? Belum ya? satu atau berapa? Berapa lagi? Ya, Bu, kalau bisa ini kan harganya 6.000. Wahyu kayaknya lagi OTW, mungkin lagi belanja-belanja. Oke, kita langsung aja materi hari ini ya tentang NPV dan IRR. Kita mulai dulu dari IRR, di sini internal rate of return. Jadi slide-nya terlihat ya? Kelihatan slide-nya? Suara Ibu juga terdengar? Kelihatan, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya, oke. Ini jadi internal rate of return atau IRR ya. Jadi apa itu IRR? IRR ini adalah discount rate that set NPV to zero. Jadi sebenarnya IRR ini dia mengeset NPV atau net present value to zero. Jadi maksudnya adalah nanti di NPV itu mirip dengan present worth ya, PW yang sudah kalian pelajari sebelumnya atau nilai present ya. Jadi ya Ais, kenapa? Bu, tunggu bentar, jangan kelihatan slide-nya. Kayaknya harus buka lihat laptop. Tapi lanjut dah, Bu, enggak apa-apa. Oke. Ya, jadi IRR ini sekali lagi dia adalah ngeset NPV sama dengan 0 ya. Jadi NPV itu adalah present worth di mana yang kalian sudah pelajari sebelumnya disebut PW, itu ada kalian lihat di gradient value. Terus yang present juga kalian sudah pelajari di present value. Nah, jadi minimum acceptance kriteria. Jadi untuk bagaimana melihat IRR itu, accept if the IRR exceeds the required return. Apa nih maksudnya? Terima IRR apabila kenapa ya ini? Ada yang mau menjawab? Accept if the IRR exceeds the required return. Kenapa ya kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Di chat boleh, nyalain mic boleh. Halo? Jangan-jangan karena hujan tidur nih. Enggak tahu, Ibu. Bahasa Indonesianya dong, bahasa Indonesianya guys. Melebihi kembalian, Bu. Melebihi kembalian. Ya. Apanya kembaliannya yang mana? Kembalian atau pengembalian? Pengembalian. Pengembalian. Oke, jadi kalau misalnya nanti kita menghitung sebuah atau beberapa IRR sekaligus, yang harus dilakukan adalah kalian memilih yang IRR-nya ya, yang IRR-nya itu memberikan pengembalian yang lebih banyak atau select alternative with the highest IRR. Jadi di sini pilihlah alternatif yang IRR-nya yang paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita menghitung IRR, yang harus kalian pilih adalah IRR yang paling tinggi. Itu kriterianya. Tapi jangan lupa dilihat lagi. Jadi ada dua ya kriteria. Yang pertama
dia kira-kira IRR-nya tinggi, atau satu lagi dia itu mengembalikan atau mempunyai nilai pengembalian yang tinggi, atau kita sebut saja untungnya lebih banyak. Ya, jadi ada 2 kriteria dari penerimaan IRR. Terus setelah itu reinvestment assumption. Jadi kalau pada saat kita melakukan reinvestment, ya, all future cash flows assume reinvest at the IRR. Ya, jadi pada saat kita menghitung IRR, yang kita lakukan adalah apabila dia cash flow-nya, ya, apabila cash flow-nya itu sudah sesuai atau sudah sesuai asumsi dari IRR, maka kita bisa melakukan investasi. Nah, di dalam IRR ini ada yang disebut sebagai minimum attractive rate of return, atau yang disebut MAR, ya. Jadi MARR atau MAR ini adalah dia commonly used when estimating the profitability, ya. Jadi dia biasanya digunakan pada saat menghitung profit atau keuntungan of a proposed alternative, or when evaluating the result of a complete project or investment. Jadi MAR ini digunakan, ya. MAR ini adalah IRR, ya. Jadi MAR ini bagian dari IRR. Nah, MARR ini adalah yang biasanya dia dihitung. Nempel. Sorry, Bu, mute dulu. Oke. Nah, setelah itu, jadi itu ya, balik lagi tadi. Di sini yang dilakukan di dalam MARR ini dia menghitung, dia estimating, ya, estimasi perhitungan profit, ya, perhitungan keuntungan dari yang kira-kira yang sudah selesai when evaluating the result of a complete project or investment. Jadi dia menghitung yang sudah selesai, project yang sudah selesai. Oke, ntar sebentar Ibu upload di Braja sambilan kalian ini ya, sambilan kalian coba soal ntar. Ntar Ibu upload setelah ini. Karena tadi ada beberapa Ibu tambahin contoh soal, jadi biar sekalian. Oke, ini ya. Jadi ini pengertian dulu dari MARR. Ya, sekali lagi MARR ini adalah dia sama dengan IRR, ya. Dia sama dengan IRR atau disebut juga IRR, ya. Tapi kalau MARR itu dia menghitung pada saat proyek tersebut sudah selesai. Jadi di sini MARR adalah suatu cut-off rate yang menjelaskan suatu hasil pada investasi yang dipertimbangkan dapat diterima secara minimal. Jadi hasil dari suatu investasi harus lebih besar atau sama dengan MARR. Ya, jadi investasi tersebut dilihat berhasil atau tidaknya dari terhitungnya MARR ini. Jadi MARR yang ditetapkan perusahaan menggambarkan tujuan profit perusahaan tersebut yang biasanya didasarkan pada kebijakan top atau senior manajemen terhadap peluang yang akan datang dengan situasi finansial perusahaan. Ya, jadi sebenarnya MARR ini dia yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri, tapi tetap berdasarkan perhitungan, ya. Maksudnya dia tidak semena-mena menentukan bahwa MARR-nya harus 10%. Enggak selalu seperti itu, ya. Jadi mereka juga pasti melakukan perhitungan dulu sebelum menentukan MARR perusahaan kami adalah sekian persen. Ya, jadi jika MARR terlalu tinggi, maka investasi dengan tingkat pengembalian yang bagus akan ditolak, ya. Jika MARR terlalu rendah, maka dikhawatirkan proposal yang tidak menguntungkan akan diterima
Jadi biasanya MIRR ditetapkan sama dengan bunga bank. Jadi kalau misalnya mereka tidak mau melakukan perhitungan atau malas gitu ya, maksudnya atau nggak tahu nih gimana cara menghitung investasi di MIRR. Jadi biasanya mereka akan melihat bunga bank yang berlaku pada tahun itu. Nah, jadi pada saat itu barulah mereka menentukan. Jadi bunga banknya misalnya bunga yang berlakunya adalah 12%, berarti MIRR-nya mereka tetapkan adalah 12% juga. Jadi MIRR tersebut harus dia lebih tinggi dari cost of capital atau biaya modal, ya. Terus dia mencerminkan ongkos kesempatan atau ongkos yang terjadi akibat tidak terpilihnya suatu alternatif investasi karena terpilihnya alternatif lain. Ya, jadi penentuan MIRR di sini tadi yang Ibu sudah bilang juga bahwa MIRR ini dia ditentukan oleh perusahaan itu sendiri karena mereka yang tahu minimum atraktif mereka itu berapa, minimum attractive rate of return mereka itu berapa. Mereka sendiri yang tahu. Jadi penentuannya biasanya nambahkan suatu persentase terhadap tetap pada cost of capital. Terus rate of return 5 tahun yang lalu di rata-rata digunakan sebagai MIRR tahun ini, ya. Gunakan MIRR yang berbeda untuk horizon perencanaan yang berbeda dari investasi awal. Terus gunakan MAR yang berbeda untuk perkembangan yang berbeda dari investasi awal juga. Terus gunakan MAR yang berbeda untuk investasi baru dan investasi yang berupa proyek perbaikan atau reduksi ongkos. Gunakan alat manajemen untuk mendorong atau menghambat investasi tergantung kondisi ekonomi perusahaan dan gunakan rata-rata tingkat pengembalian modal dari pemilik saham untuk semua perusahaan pada kelompok industri yang sama. Jadi itu ya. Jadi cara penentuan MIRR sebenarnya yang paling gampang adalah tadi yang sesuai dengan bunga bank yang berlaku. Tapi bisa juga kalau misalnya perusahaan ini sudah mempunyai pengalaman di di investasi atau dia sudah melakukan sudah ada 5 tahun berjalan. Jadi mereka bisa menghitung suatu MIRR ini berdasarkan hal-hal yang ada di sini. Ya, ini rumusnya MIRR. Oke. Sebelum Ibu masuk ke selanjutnya, ada pertanyaan dulu tentang MIRR dulu. Mar. Ada? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini rumusnya MIRR. Ya, jadi kalian bisa catat. Di sini rumusnya adalah I plus CC plus alfa, ya, di mana ini adalah suku bunga investasi atau suku bunga bank yang sedang berjalan, ya. Setelah itu CC adalah biaya lain untuk mendapatkan investasi, ya. Jadi misalnya dia punya investasi dari beberapa biaya gitu ya. Jadi maksudnya biaya-biaya yang dia akan tempuh untuk bisa mendapatkan investasi. Terus alfanya adalah faktor resiko investasi. Jadi faktor resiko itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh ada resiko usaha, ada tingkat persaingan usaha, ada tipe manajemen, ya, tipe manajemennya ada yang bisa optimistik, most likely, dan pesimistik. Jadi tipe manajemennya ini biasanya yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya misalnya yang optimis nilainya 3 atau most likely nilainya 2, pesimistik nilainya 1, ya, tergantung dari perusahaan itu sendiri, ya. Oke, ini rumus MAR-nya ada satu contoh. Ada satu contoh dulu. Ini hubungan MAR dan inflasi. Jadi MIRR ini juga terkait dengan inflasi, ya. Jadi ini ada rumus yang MIRR sama dengan menghitung MIRR berdasarkan bunga bank yang berjalan dan adanya inflasi. Nah, jadi
ini bisa dihitung misalnya diketahui adalah I 10%, inflasi 10%, maka tingkat suku bunga MIRR adalah berapa? Tinggal ngitung aja, dimasukkan ke dalam rumus, ya hasilnya adalah 21%. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa berarti di sini yang 21% ini adalah bunga atau MIRR atau minimum attractive rate of return yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu. Ya, jadi pada saat misalnya dia mempunyai modal, ya, misalnya modalnya adalah modal awalnya misalnya 100 juta. Berarti nanti pada saat tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya dia harus bisa menentukan dia harus bisa mendapatkan modal tersebut, ya. Modal tersebut bisa meningkat atau bisa bertambah sekitar 21% minimum, ya. Jadi sesuai namanya, minimum adalah MR adalah minimum attractive rate of return. Nah, di situ berarti di sini misalnya 100 juta kali 20% aja deh. 100 juta kali 20% kan 20 juta. Nah, berarti tergantung perusahaan apabila atau investasi, misalnya investasi yang dilakukan adalah selama 5 tahun, berarti mungkin selama 5 tahun itu modal tersebut ya bisa bertambah atau paling tidak sudah menghasilkan 20 jutaan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah kegunaan dari MIRR. Ya, jadi untuk menentukan bahwa ada nggak peningkatan di dalam perusahaan ini, ya. Dia meningkat nggak kira-kira perusahaan ini dari modal awal yang sudah dikeluarkan. Ya, itu contoh itu atau penjelasan dulu dari MIRR. Di sini ada contoh, silahkan dikerjakan, ya. Silahkan dikerjakan. Sebentar Ibu tambahkan lagi contoh satu lagi mungkin yang ada hubungannya dengan yang tadi dengan rumus MIRR-nya. Oke ya, sambil Ibu upload dulu di Berajah. Oke, silakan mulai dikerjakan. Yang mau booking silahkan booking duluan. Nanti Ibu catat seperti biasa. Oke. Silahkan. Silakan, ada yang mau booking duluan? Bu, boleh lihat contohnya tadi, Bu? Sebentar. Mana dia? Naik ya. Yang ini ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Bu, Ya, gimana? mau deh Bu yang pertama Bu. Oke, silakan. Saya yang kedua, Bu. Oke, sebentar Ibu dulu ya. Apa namanya? Belum di-set tadi.
Silakan yang mau share screen, dipersilahkan ya. Bu, Bentar, Ibu. boleh lihat soalnya lagi, Bu? Bentar. Lihat soalnya, Bu. Sebentar. Bentar, ke close. Bentar ya. Masih ke close. Ibu upload dah sekalian. Siapa tuh digonggongin anjing? Ini soalnya. Bentar lagi ngupload. Bisa di-download ya. Di Beraja file materi. Oke, yang mau mengerjakan silakan. Boleh share screen-nya. Bu, saya share screen ya. Ya. Udah kelihatan, Bu? Belum. Oh, udah. Iya, itu Bu hasilnya. Ini hasilnya 23,2. Iya. Oke. Udah gitu aja ya? Oke. Gampang ya? Saya stop share ya, Bu ya. Oke. Makasih. Bu, saya. Iya, siapa selanjutnya? Saya, Bu. Monggo, silakan. Di share screen. Kelihatan enggak, Bu? Ya, sudah. Udah nih hasilnya, Bu. 22,1. 22,1. Yang lain gimana? Udah dicek? Bentar, Ibu cari bolpen dulu. Oke. Sekarang tanggal 21. Oke, sip. Oke, Udah? makasih, Ibu. Ya. Oke. Itu tadi yang
Yang ini ya, yang ada di contoh soal. Nah, kalau misalnya soalnya ya, kalau misalnya soalnya itu mencari dulu ya. Jadi di sini kan ada catatannya di bawahnya. I yang dipakai merupakan hasil dari I plus CC plus alfa. Di mana di sini berarti ini masih kurang yang diketahui. Ya, maksudnya adalah ini berarti adalah rumus dari MARR. Nah, berarti I yang ada di sini ya, ini dipakai kita ngitung dulu MARR yang ada di sini. Ya, jadi tadi yang Ibu udah bilang sebenarnya MARR, IRR, I itu sama aja, dia bentuknya adalah persenan. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada soal ya, ada soal yang misalnya diketahuinya adalah I, terus habis itu ada CC ya, dan ada alfanya ya, maka kalian harus menghitung MARR-nya dulu. Nah, MARR-nya itulah yang akan masuk ke dalam I yang ada di sini. Ya, itu catatan ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya soal mungkin di kuis ya, nanti mungkin ada soal di kuis. Kalau misalnya dia I yang diketahui ada I, ada CC, mungkin CC ini kan di sini cost of capital. Terus habis itu ada alfanya adalah faktor risiko investasi. Nah, misalnya kalau alfanya ini faktor risiko investasinya ditentukan oleh risiko usahanya berapa persen, misalnya tingkat persaingan usaha berapa persen, tipe manajemennya berapa, ya mungkin berarti kalian harus menambahkan ini semua dulu sehingga dia bisa jadi alfanya ini. Ya, jadi biaya lain untuk mendapatkan investasi mungkin dikalkulasikan menjadi persen. Jadi nanti hasilnya MAR-nya ini adalah persen, baru kalian masukkan ke dalam rumus yang ini. Ya. Jadi itu catatannya ya. Nanti kalian bisa jangan lupa dicatat, siapa tahu nanti keluar di kuis. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang COC atau cost of capital tadi. Jadi ini ada rumus COC. Rumus COC adalah ada modal sendiri ya, modal sendiri atau kita sebut sebagai return earning ya, return earning. Ini adalah R kecil ya. Terus ada modal pinjaman atau bunga pinjaman itu adalah I. Terus gabungannya atau COC-nya rumusnya itu dan P-nya adalah jumlah pinjaman dan S-nya adalah jumlah modal sendiri. Nah, sekarang Ibu ada satu contoh soal yang kalian boleh coba kerjakan dari rumus COC yang tadi. Ya, silakan yang mau mengerjakan. Ya, jadi di sini jika Ari akan melakukan investasi dengan meminjam, jadi jumlah pinjamannya dia berasal dari bank sejumlah 100 juta rupiah dan pinjam orang tua 20 juta rupiah. Modal sendiri yang dia punyai 10 juta, return earning-nya 5% dan bunga pinjamannya 10%. Jadi berapakah cost of capital dari pinjaman Ari COC ya, bukan class of plan tapi cost of capital. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Silakan, boleh. Sekali lagi Bu ingatkan, jangan lupa absen. Silakan. Siapa yang mau mencoba?
Ada yang mau mencoba? Siapa nih? Saya, Bu. Apa? Tapi hitung bentar, Bu. Tadi Ibu sempat cek absen ya, maksudnya ada Ibu ini, ada yang sempat lupa ngabsen mungkin kuliah ini, tak lihat siapa tadi ya? Yang tadi ya? Ini. Nur Iza Latifah, ada? Ada, Bu. Oh, belum ya? Iya, ini 3 kali hadir, 3 kali alpa nih. Wow. Di pertemuan kedua, 3, 4. Itu lupa absen kayaknya nih. Enggak, dia yang hilang itu, Bu. Iya kayaknya. Di 2 absen September, saya juga gitu, Bu. 2 September, 9 September, 16 September. Iya, Bu. Tuh, belum absen ya. Di absen saya juga gitu, Bu. Dia jadi alfa semua. Siapa? Rizky Rahmadi, Bu. Lupa pasti. Padahal Ibu udah ingetin berapa kali Ibu. Bilang Ibu buka, jangan lupa absen. Ya Udah kemarin di absen, cuman balik lagi. Bisa balik lagi. Lagi ya, nanti ya Ibu buka lagi ya. Oke, Bentar. Bu. Ini apa namanya? Zoom Sairah juga ya, ada enggak? Zoom. Apa emang enggak masuk Zoom? Oke ya, nanti ya kalian ini cek lagi absennya. Oke, siapa yang mau mencoba? Tifa mau Saya, nyoba? Bu. Oke, silakan. Ya, Bu, tunggu bentar. Oke, Ibu stop dulu. Biar enak langsung kelihatan nanti. Yang keluar masuk jaringan, sabar ya. Kasihan keluar masuk Bella nih dari tadi. Hujan ya, di sini enggak hujan. Oke, silakan Tifa. Tidak usah berlama-lama. Ya, Bu, ini. Udah kelihatan, Bu. Oke, sudah. Udah, Bu. Jadi dijelasin. Iya, yang diketahui tadi apa aja berarti? Jadi kan yang diketahui ada I-nya, di mana I-nya itu tidak bisa lihat slide-nya. Jadi I itu kayak apa tadi, Bu? I-nya yang 10%. Pinjaman, Ya, 10%. Terus diketahui P-nya itu P-nya itu jumlah pinjamannya, dari jumlah pinjamannya di bank itu kan ada 100 juta. Terus ditambah sama dengan yang R-nya itu kan yang retain earning-nya ada 5%. Terus digali sama modal yang dia dapat tuh ada 20 juta, modal dari orang tuanya, jadi itu modal yang dia punya gitu. Terus nih dibagi, ini 100 juta ditambah sama dengan 20 juta. Jadi modal yang dia pinjam di bank sama modal yang dia punya itu ditambah, terus dikali 100%. Yang modal minjem orang tua itu di mana ditaruh? Enggak, dia yang punya itu, Bu, jadi atau emang harus dia? Ada dia punya pinjaman modal sendiri, Tipo.
Iya, Ada yang dia dia punya kan sama modal orang tua itu kan? sendirinya 10 Dia ada 10 juta. juta, dia punya sendiri. Oh, Modal. ada? Ada. Iya. Wah. Jadi kan Ya, Bu, jika keliru kayaknya. Ari melakukan Hmm. investasi dengan meminjam, jumlah pinjaman berasal dari bank 100 juta. Ya. Terus orang tua 20 juta. Juta. Dia punya modal sendiri 10 Jadi juta. 10 juta. Oh, berarti itu yang dia jadi ya, Bu, S-nya. Jadi Keliru apa sih. namanya? Diperbaiki dulu, diperbaiki. Ya. Ditambah berarti dia, Bu, ya? Berarti ditambah yang 100 tambah jumlah 20. pinjaman 100 tambah 100 tambah 20. 20 tambah yang itu tuh berarti. 100 tambah 20 ya. 20 dikali 10%. 120 Ini juta modalnya. kali Ya. 10%. Terus Tambah ini yang 10 10. juta R-nya kali 5% 5%. kali S-nya 10 juta. Terus P plus Baik. S-nya ditambah 130 juta. 130 juta per 100%. Rp500, Bang. Ya. Oke. Berapa hasilnya jadinya? Kalian lagi 100 nih, Tipa. Iya. Berapa kali 100%? 9? 9,61. Iya, 9,61. 9,61%. Oke. Sip. Ya, jadi Lihat, Bu. Hehe. balik lagi ke slide. Ya, kita balik lagi ke slide. Sini berarti kalian bisa menghitung tadi ya cost of capital atau cost of capital itu adalah dia apa namanya kira-kira biaya semuanya ya. Jadi biaya yang paling penting itu kalau dihitung kalau ada diketahui seperti ini tadi berapa 9,61 ya 9,61%. Ya, jadi maksudnya adalah 9,61% ini dia biaya yang dia keluarkan nantinya pada saat dia akan melakukan investasi ya, sebisa mungkin berarti jangan lebih dari 9,61%. Ya, jadi anggap saja 10% gitu ya. Berarti misalnya kita punya pinjaman 120 juta plus 10 juta modal kita. Berarti kita punya sekitar atau kita sudah mengeluarkan investasi sebesar 130 juta. Nah, berarti otomatis biaya per bulan mungkin ya, biaya per bulan biasanya itu tidak boleh lebih dari 10% itu atau 9,61%. Ya. Jadi itu ya. Jadi kira-kira itu yang disebut sebagai cost of capital. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini adalah ada yang disebut investasi bodong ini ya atau investasi do nothing. Jadi investasi do nothing ini terhadap proyek yang dipertimbangkan dan dana investasi yang disediakan diinvestasikan untuk menghasilkan IRR yang sama dengan MAR. Jadi nanti pada saat misalnya ada diketahui IRR-nya adalah saya 20%, terus MAR-nya setelah dihitung juga hasilnya 20%. Maka di situ berarti dia do nothing atau dia tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, jadi jangan sampai nanti pada saat kalian melakukan investasi atau perhitungan investasi itu IRR-nya sama dengan MAR-nya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi alternatif do nothing, dievaluasi pada MAR dan keuntungan ekuivalennya selalu 0. Ya. Oke, itu dulu pengantar tentang MAR ya, MAR dan IRR ya. Jadi IRR ini sebenarnya mirip dengan MAR atau kita sebut saja IRR ini kakaknya MAR gitu ya. Jadi MAR ini adalah minimumnya. Jadi dia harus ada minimum attractive rate of return-nya. Oke, kita lanjut dulu ke NPV atau present worth. Ini ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa
PWPV ya, itu juga sama sebutannya adalah NPV, Net Present Value. Jadi suatu jumlah ekivalen pada present yang menjelaskan perbedaan antara pengeluaran ekivalen dan penerimaan ekivalen dari suatu cash flow investasi untuk tingkat bunga tertentu. Ya, jadi sebenarnya present worth itu seperti ini ya. Jadi kalau kita lompat aja langsung ke slide. Jadi ini dulu ya. Jadi biasanya nanti bentuknya adalah tabel ya. Bentuknya adalah tabel seperti ini, di mana diketahui biasanya end of year misalnya kalau tahun ke-0 biasanya kita akan mengeluarkan modal ya. Jadi kalau kita mengeluarkan modal biasanya minus ya, kayak biasanya di PV atau modal awal berarti kita minus gitu ya. Kira-kira kita bisa mengembalikan modal tidak dengan dengan keuntungan di setiap tahun. Sama mirip dengan perhitungan investasi di present value ya. Jadi sini present worth mempunyai ciri-ciri yang cocok sebagai dasar untuk membandingkan alternatif. Jadi PW mempertimbangkan time value of money menurut nilai I yang dipilih. PW memusatkan pada nilai ekivalen cash flow dalam suatu indeks tunggal pada titik waktunya T sama dengan 0. Nilai unik tunggal PW tergantung pada tiap tingkat suatu bunga yang digunakan dan tidak tergantung pada pola cash flow-nya. Jadi karena tadi yang disebut adalah net ya, neto ya. Jadi metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang atau net present value. Asumsi present adalah menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau tahun ke-0. Rumusnya NPV sama dengan PW minus investasi ya. Jadi nanti kalau yang diketahui adalah present worth, berarti dia harus dikurangi dengan investasi. Di mana NPV itu sama saja seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu kalau misalnya lebih besar 0, maka investasinya layak. Kalau lebih kecil 0, berarti dia tidak layak. Ya, NPV mirip sekali dengan perhitungan untung rugi ya, untung rugi yang sudah pernah kita lakukan di present value. Oke, contoh misalnya suatu investasi dengan cash flow sebagai berikut. Jadi ada investasinya 50 juta ya. Jadi di situ selain ada diketahui investasi 50 juta, ada annual benefit. Ya, jadi kalian harus harus perhatikan soal apabila kalau dia bilang annual benefit, otomatis ini berarti masuk ke mana? Ya, benefit itu kan berarti masuk ke untung. Ya, masuk ke untung. Kalau dia bilang cost, berarti itu masuk ke biaya atau pengeluaran. Nilai sisa ini apa sih? Nilai sisa ini apakah dia masuk ke dalam simpanan kita atau dia masuk ke dalam biaya? Jangan-jangan ya. Jadi itu juga harus dianalisis dulu ya. Terus ada umur investasinya 8 tahun. Evaluasilah kelayakan investasi tersebut bila suku bunganya 8%. Jadi ini contohnya, ini jawabannya. Yaitu ya, jadi pada saat awal, jangan lupa kita kalau misalnya melakukan investasi itu awalnya adalah minus. Ya, minus investasi plus AB ya. AB di sini ya, kalian lihat tadi ya, kalau di soal itu katanya annual benefit. Yang kita cari apa sekarang? Present, diketahuinya annual ya. Berarti dia ada di tabel kolom paper A ya. Annual benefit ditambah ya, jangan lupa karena dia benefit berarti dia ditambah. Nah, terus ini S ini apa? S ini adalah sisa tadi ya, karena sisa itu berarti dianggap kita mempunyai tabungan dari sebelumnya ya, dari nilai sebelumnya. Sisanya terhadap apa? Terhadap
present di mana itu berpengaruh dengan future, ya, paper F, dan tadi ada annual cost, ya, annual cost di sini berarti dia minus, ya, jangan lupa karena dia adalah cost, ya. Annual berarti jangan lupa dia ada di paper A. Ya, jadi perhitungan NPV mirip sebenarnya ya dengan yang tadi, dengan yang atau sebelumnya yang present value. Nah, tapi biasanya akan ditambahkan beberapa kategori kayak tadi ada annual benefit. Mungkin bisa saja nanti annual benefit-nya dipecah-pecah lagi gitu ya, dikatakan sebagai keuntungan ini, terus biaya itu ada biaya ini ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan dari soal. Nah, terus di sini NPV-nya ada 50 juta tadi. Modal awalnya adalah minus 50 juta. Terus ini ada 15 juta bla 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 ya, dihitung silahkan. Setelah itu baru kita cari di tabel. Ya, cari di tabel seperti biasa. Ini cari berarti hasilnya ini, dan ini. Jadi hasilnya berapa belum tahu. Silahkan, ada yang mau menghitung? Dihitungkan dulu. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Minus 50 juta, tambah 15 juta, kali 5,747. Terus 10 juta, kali 0,540 minus 5 juta. Apakah NPV-nya di atas 0 atau di bawah 0? Berapa kira-kira? Ada yang sudah menghitung? Ada yang membantu Ibu menghitung berapa hasil? 12.870.000. Plus atau minus? Plus, Bu. Plus? Ya. Berarti dia ini ya, berarti dia untung atau dia NPV-nya di atas 0, maka layak dilakukan investasi tersebut. Ya, mirip sekali kesimpulannya dengan yang ada di present value sebelumnya ya. Cuma yaitu tadi yang Ibu bilang misalnya nanti annual benefit-nya bisa saja terbagi-bagi lagi, terus annual cost-nya juga atau biaya-biaya yang dikeluarkan juga bisa saja terbagi-bagi ya. Dan sisa ini juga bisa saja berubah menjadi apa sebutan yang lain, misalnya tabungan atau apa gitu ya. Jadi ini yang harus dianalisis dulu. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya sama ya. Ada kalau misalnya yang diketahui ya, kalau misalnya di dalam NPV, kalau tadi kan yang diketahui adalah beberapa biaya, beberapa apa namanya benefit atau keuntungan. Nah, kalau ada soalnya kira-kira diketahui adalah dia menyertakan internal rate of return, ya. Jadi misalnya dia menyertakan IRR-nya adalah 19,44%, maka rumus yang dipakai adalah ini, ya. Tidak lupa di sini berarti tetap dia minus 200 ditambah 50 per ini. Oke, jadi kalau kalian lihat dari rumus, di sini berarti 1 plus IRR pangkat 1. Ini karena apa? Di tahun yang pertama. Ini di tahun yang kedua. Ya, ini di tahun yang ketiga. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya di depannya
di tahun ke-0 tetap kayak tadi ya, kalau tahun ke-0 kan misalnya kita mengeluarkan, investasi, ya otomatis berarti kita, minus dulu ya, diminuskan di sini minus 200 gitu ya. Minus 200 di sini. Minus 200 plus ini berarti. Ya, jadi nanti hasilnya apakah NPV dia akan lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya, sama aja seperti yang tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau enggak ada, coba dulu contoh. Contoh yang ini. Silakan dicoba contohnya. Nih, perusahaan zaman now sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta. Umur proyek diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta. Jika diasumsikan IRR 10%, kira-kira berapakah NPV-nya dan kira-kira apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Boleh langsung share screen aja sambilan dicoba bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau mencoba? Langsung aja. Ayo, siapa yang mau mencoba? Siapa? Mei mau nyoba? Siapa? Mai mau nyoba, Mai?
Gimana? Siapa mau nyoba? Sambilan aja ngitungnya. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Bu, mau nanya, Bu. Mm-mm. Bu, itu berarti kan dia pangkatnya itu dia nambah terus sepanjang tahunnya kan kayak tahun pertama dia pangkat 1, berarti ntar Mm-mm. tahun kelima dia pangkat 5. Terus Mm-mm. bunganya lagi. Berarti nilai persennya itu dia nggak berubah kan tetap Bu ya, cuma pangkatnya aja yang berubah ya, tetap dia 10% Tetap. tiap tahun. Mm-mm. Tetap 10%. Ayo. Siapa mau mencoba? Permisi Bu, mungkin saya nyoba mungkin. Boleh, silakan. Silakan Ibu stop share. Silakan langsung sharing screen-nya. Permisi Bu, kelihatan? Mm-mm. Kenapa kok menggema suaranya? Ah, Oh, ini bisa mungkin Bu. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo lanjut. Lanjut ngitung ini Bu. Mm-mm. Gimana Ngah? Ayo sambilan deh jelasin. Ya, Mm-mm. yang pertama kan dia punya, kita lihat soalnya. Nah, pertama kan perusahaan
Salman ini punya apa ya? Usulan proyek investasinya kan 150 juta. Jadi yang nilai yang dikeluarnya itu 150 juta. Kemudian dengan apanya perkirakan waktunya itu selama 5 tahun. Kemudian dari tahun pertama dia menghasilkan 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta dengan IRR-nya 10%. Nah, di rumusnya itu kan dari nilai yang dikeluarkannya itu dikurang dengan tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah dengan IRR-nya 10% atau 0,1, jadi 1 terus ditambah lagi untuk pengeluaran tahun keduanya dengan dengan nilainya 50 juta, terus pangkat 2-nya dari 1,1 Nah, tahun kelimanya dengan pendapatannya itu 28 juta dibagi dengan IRR plus satunya pangkat hasilnya 1,61051. Terus nilainya benar, Bu. terusin kan tadi benar kan ini ya. 60, 50, 40, 35, 28. Ya. Oke. Jangan lupa berarti yang 150 juta ini di minus berarti di depannya. Iya, Bu. Nah, terus ini hasil semuanya nih, Ngah. 5.454 nih? Belum, Bu. Masih belum. ngitung. Oh, ngitung salah satu. Oke, sip. Lanjut.
Berapa berarti? Lebih ya? Lebih. Keuntungan apa ya, kelebihannya itu 17 juta, 17.211.627 rupiah. Oke. Sip. Berarti kesimpulannya NPV-nya ini ya, NPV-nya lebih dari 0 dan dia bisa dilaksanakan investasinya. Itu kesimpulannya ya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita balik lagi ke slide penjelasan terakhir-akhir ya. Jadi di sini kalian lihat ya, jadi ada NPV vs IRR. Jadi misalnya nih, kita punya ada 2 proyek A sama proyek B. Investasi awalnya yang proyek A 10.000 misalnya, $10.000 misalnya ya. Proyek B $15.000, penerimaan akhir tahunnya 12.000, yang ini 17.700. Nah, setelah melakukan perhitungan, di sini mendapatkan yang proyek A dapat IRR 20%, yang proyek B dapatnya IRR 18%, ya. Berarti kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di sini, yang mana sih seharusnya berarti investasi yang kita pilih ya, yang mana yang harus kita pilih? Tadi katanya yang di depan IRR yang mana yang harus dipilih? Yang lebih besar atau yang lebih kecil IRR-nya? Masih ingat tadi di depan kriteria pemilihan IRR? Yang lebih besar, Bu. Yang lebih besar ya. Berarti kita punya punya yang proyek A. Tapi lihat lagi, investasi awal proyek A-nya 10.000. Terus tadi kita lihat lagi ada ranking satunya adalah ranking satunya penerimaannya gimana? Penerimaannya mau yang lebih besar atau yang lebih kecil? Return-nya tadi. Lebih besar, Bu. Pengembaliannya berarti lebih besar ya? Iya. Yang lebih besar. Nah, kita lihat ternyata yang lebih besar di sini adalah yang proyek B. Nah, yang manakah yang harus kita pilih ya? Nah, kita lihat di sini. Misalnya MAR-nya atau I-nya 10%, maka diskon faktornya sekitar sekian, 0,909. Nah, setelah kita bandingkan, ya tadi kan kita sudah lihat IRR-nya yang paling besar ini. Setelah dihitung ternyata NPV-nya ini. Ya, jadi NPV-nya lebih besar yang proyek B. Alternatif mana sih yang harus kita pilih? Ingat, yang harus kita pilih adalah present worth-nya yang lebih besar dan IRR-nya harus lebih besar daripada MIRR. Nah, kalau kita lihat tadi MAR-nya 10%, IRR-nya tadi semua di atas 10%, ya, proyek A maupun proyek B. Tapi yang paling besar NPV-nya adalah proyek B, ya. Di mana proyek B tadi kenapa dia juga lebih besar, ya, lebih besar di penerimaannya atau penerimaan akhir tahun. Walaupun investasi awalnya dia lebih besar, tapi investasi awal ini tidak akan menjadi penentu pada saat kita melakukan atau memilih sebuah investasi. Jadi yang harus kalian perhatikan pada saat kalian pada saat kalian menghitung IRR atau menentukan mana alternatif yang kita pilih. Pilihlah yang IRR-nya lebih besar dari MAR. Ya, ini diketahui MAR-nya adalah 10%. Dan yang kedua, pilihlah present worth-nya yang lebih besar. Di mana present worth yang lebih besar adalah dari sisi NPV. NPV-nya yang paling besar adalah proyek B. Ya, kalau IRR-nya lebih besar dari MAR, dua-duanya lebih besar dari MAR.
Terus NPV-nya yang paling besar yang mana? Pilihlah yang itu. Ya, kenapa? NPV ingat lagi tadi adalah net ya. Neto, net present value atau perhitungan pendapatan bersihnya. Ya, atau kira-kira dia nanti akan mendapatkan bersih yang mana? Return-nya berarti ya, maksudnya pengembalian ke mereka apakah lebih besar atau tidak. Ya, jadi yang kita lihat sebenarnya fokus ke NPV kalau misalnya IRR-nya sama sudah terpenuhi keduanya. Ya, itu dia cara memilih NPV berdasarkan pada IRR. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada? Kalau enggak ada, oke, kita cukupkan ya. Udah 5:30. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Jangan lupa berarti absen ya. Sebentar Ibu bukakan bagi yang belum absen di bulan September. Ya, silakan absen kembali. Kita tutup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Ibu, terima kasih. Sore sih, Bu. Sore, sama-sama. Terima kasih, Bu. Kasih banyak. Sehat semuanya.